Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang sudah setia menemani saya di channel YouTube ini, dan welcome buat teman-teman yang baru gabung. Kali ini kita masuk lagi pada seri kuliah online ya. Dan pembahasan kita pada kali ini itu mengenai penerapan pada perkembangan usaha. Jadi penerapan apa ya? Jadi pekan kemarin kita sudah membahas mengenai deret hitung dan deret ukur. Kemudian nanti kita akan bahas mengenai penerapan dari konsep deret ya. Terutama dalam beberapa bidang ya. Nah, untuk yang pertama kita bahas dulu mengenai perkembangan usaha. Nah, jadi perkembangan variabel tertentu dalam kegiatan usaha, misalnya produksi, biaya, pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal berpola seperti deret hitung. Jadi kita bisa gunakan rumus deret hitung, oke? Nah, untuk penjelasan rumusnya juga minggu lalu kita sudah praktekkan ya dan mengerjakan beberapa soal. Next, kita lanjut mengenai contoh soalnya. Nah, yang pertama contohnya adalah perusahaan keramik menghasilkan 5.000 buah keramik pada bulan pertama produksinya. Dengan adanya penambahan tenaga kerja, maka jumlah produksi yang dihasilkan juga dapat ditingkatkan. Akibatnya, perusahaan tersebut mampu menambah produksinya sebanyak 300 buah setiap bulannya. Jika perkembangan produksinya konstan setiap bulan, berapa jumlah keramik yang dihasilkan pada bulan ke-12? Berapa buah jumlah keramik yang telah dihasilkannya selama 1 tahun pertama produksinya? Nah, ini kita akan selesaikan dengan cara yang pertama kita cari dulu ya, atau kita identifikasi dulu apa yang diketahui. Jadi kita misalkan di sini A-nya itu 5.000 ya. Jadi produksi pertama 5.000, kemudian yang ditanyakan itu bulan ke-12 ya. Jadi N-nya 12 dan bedanya itu adalah 300. Kemudian yang mau ditanyakan adalah berapa banyaknya ya jumlah dari keramik yang diproduksi pada tahun atau bulan ke-12 ya, atau 1 tahun. Jadi penyelesaiannya adalah jumlah keramik yang dihasilkan pada bulan ke-12 adalah, jadi untuk S12-nya itu adalah A tambah N kurang 1 kali B ya, tinggal masukkan saja yang diketahui. 5.000 ditambah 12 dikurang 1 kali 300, itu hasilnya 8.300. Jadi jumlah keramik yang dihasilkan selama 1 tahun pertama adalah 8.300 ya. Nah, untuk mengetahui jumlah keseluruhannya ya dari selama 1 tahun, maka kita gunakan rumus JN ya. Jadi J12 karena selama setahun atau 12 bulan, sehingga tinggal masukkan saja yang diketahui sehingga diperoleh N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B itu 12 per 2 kali 5.000 tambah 8.300 sehingga diperoleh 79.800. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Selanjutnya, mengenai penerapan konsep deret itu pada pertumbuhan penduduk. Jadi kita lihat dulu bahwa deret ukur dipergunakan untuk menghitung pertumbuhan penduduk di suatu daerah serta jumlah penduduknya pada suatu waktu tertentu. Kita lihat, jadi ada rumusnya ya. PT sama dengan P1 R pangkat T kurang 1, di mana R-nya ini diperoleh dari 1 tambah R. Oke, jadi keterangannya adalah PT adalah jumlah penduduk pada tahun ke-T ya, jadi pada tahun tertentu. Kemudian P1 adalah jumlah penduduk pada tahun dasar, jadi yang biasa diketahui ya, jumlah penduduk pada tahun tertentu. Kemudian R-nya di sini adalah persentase pertumbuhan penduduk per tahun. Kemudian T adalah indeks waktu dalam tahun ya, jadi seperti itu. Oke, kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, penduduk di Kota Bandung berjumlah 1 juta jiwa. Pada tahun 1992, tingkat pertumbuhannya 4% per tahun.
Hitung jumlah penduduk kota tersebut pada tahun 2007. Jika mulai 2007 pertumbuhan menurun menjadi 2,5%, berapa jumlah penduduk pada 11 tahun kemudian? Nah, penyelesaiannya itu kita identifikasi dulu yang diketahui. Jadi P1 itu sama dengan 1 juta ya. Jadi ketahui jumlah penduduk awalnya itu 1 juta, kemudian PT-nya itu 16 ya. Kemudian R1 itu kita lihat tadi persentasenya 4%, jadi 0,04. Kemudian R2 itu ya ketika mengalami penurunan menjadi 2,5% itu 0,025. Kemudian R1-nya itu 1 ditambah R ya. Jadi 1,04, T-nya itu 15 ya. Kemudian R2-nya itu adalah 1 tambah 0,025 sehingga diperoleh 1,025. Lanjut, yang ditanyakan adalah P16-nya ya. Oke, selanjutnya penyelesaiannya tinggal masukkan saja rumusnya yang diketahui. Jadi PT sama dengan P1 R pangkat T kurang 1. Dimana untuk P16 nya itu adalah 1 juta ya, 1 juta jiwa kali 1,04 berpangkat 15 ya. Jadi P1 nya 1 juta, R nya di sini R1 ya, untuk R1 itu 1,04, pangkatnya itu 15 karena T nya 16 ya, dikurang 1, 15. Jadi diperoleh 1.800.943 jiwa. Kok belepotan sekali ya. Jadi saya ulang, 1.800.943 jiwa. Oke, baik. Nah, untuk P11-nya itu adalah 1.800.943 jiwa dikali dengan 1,025 ya. Jadi dari pangkatnya itu T-nya 11 dikurang 1 jadi 10 jadi setelah dikalikan didapatlah 2.300.5.359 jiwa. Oke, baik. Oke, jadi kita masuk ke contoh soal berikutnya ya. Dimana penduduk kota Palu tahun 2009 berjumlah 2 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhan 2,5% per tahun. Berapakah jumlah penduduk kota Palu pada tahun 2021? Nah, cara kita menyelesaikannya yaitu yang pertama kita identifikasi dulu yang diketahui ya. Jadi P0 sama dengan 2 juta. R-nya di sini adalah 0,025 ya, karena tadi diketahui bahwa persentasenya itu 2,5%. Kemudian N-nya sama dengan 12 karena dari tahun 2009 ke tahun 2021 itu adalah 12 tahun ya. Kemudian R besarnya di sini adalah 1,025 karena 1 tambah 0,025. Oke, jadi kemudian yang diketahui adalah P2 yang ditanyakan ya, Jadi yang ditanyakan adalah P12. Nah, penyelesaiannya bagaimana caranya? Jadi tinggal masukkan saja ya yang diketahui dalam rumus. Jadi P12 sama dengan P0 kali R pangkat T kurang 1. Jadi P0-nya 2 juta. Kemudian R-nya itu 1,025 pangkat 11 ya. Jadi dari 12 kurang 1 jadinya 11. Kemudian setelah dioperasikan diperoleh 2.624.173 jiwa. Bisa dipahami ya? Selanjutnya kita masuk pada penerapan teori nilai uang. Nah, kita lihat contoh soalnya. Seorang nasabah merencanakan mendepositokan uangnya di bank sebanyak 10 juta dalam jangka waktu 5 tahun. Pembungaan depositonya setahun sekali dengan tingkat bunga yang diasumsikan konstan sebesar 11% per tahun. Bantulah nasabah untuk menghitung berapa jumlah uang yang diterimanya pada akhir tahun kelima jika didepositokan dengan pembungaan setiap 6 bulan sekali. Jadi cara kita menyelesaikannya yaitu
diketahui ya, P0-nya itu adalah 10 juta. Kemudian R-nya adalah 0,11 ya, kan tadi persentasenya 11% ya. M-nya sama dengan 2 dan N-nya itu sama dengan 5. Sehingga yang ditanyakan adalah P5. Nah, jadi kita gunakan rumus PN sama dengan P0 kali 1 tambah R per M pangkat M kali N ya. Jadi masukkan saja yang diketahui, jadi 10 juta kali 1 tambah 0,11 per 2 pangkat 10 ya, karena M kali N ya, jadi 2 kali 5, 10. Dan setelah dioperasikan, hasil akhirnya adalah 11.081.444 rupiah ya. Jadi itulah hasil uang ya yang deposito selama 5 tahun. Bisa dipahami ya? Kita lanjut pada contoh soal berikutnya, yaitu Dani meminjam uang dari BRI sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat dilunasi jika bunga perhitungan pembayarannya bukan setiap tahun, melainkan setiap 1 semester? Maka berapa jumlah yang harus dikembalikan oleh Dani? Kemudian cara kita menyelesaikannya yaitu pertama kita identifikasi dulu yang diketahui ya. Jadi P0-nya adalah 5 juta, kemudian N-nya adalah jadi dalam kurun waktu 3 tahun ya. Kemudian R sama dengan 0,02, kemudian M sama dengan 2 karena dia per semester ya, bukan per tahun bunganya. Jadi per semester berarti per 6 bulan, jadi dalam 1 tahun itu ada 2 kali. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya yang ditanyakan adalah P3. Jadi penyelesaiannya sama dengan P3 sama dengan P0 kali 1 tambah R per M berpangkat M kali N. Jadi diperoleh 5 juta kali 1 tambah 0,02 per 2 pangkat 6. Kenapa pangkat 6? Karena M kali N ya. Jadi 2 kali 3, 6. Sehingga diperoleh hasil akhirnya 5.307.600 rupiah. Jadi yang harus dibayarkan Dani adalah 5.307.600 rupiah. Bisa dipahami ya? Kemudian kita masuk lagi ke model yang berikutnya ya, yaitu mengenai penerapan konsep deret pada model bunga majemuk. Nah, model bunga majemuk merupakan penerapan deret ukur dalam kasus simpan pinjam dan kasus investasi. Model ini dapat dihitung besarnya pengambilan kredit di masa datang berdasarkan tingkat bunganya, atau sebaliknya untuk mengukur nilai sekarang dari suatu jumlah hasil investasi yang akan diterima di masa datang. Oke, jadi misalkan ya, modal pokok sebesar P ya, jadi modal pokoknya adalah misalkan P, dibungakan secara majemuk dengan suku bunga per tahun setingkat I. Oke, jadi I adalah suku bunga per tahun, maka jumlah akumulatif modal tersebut di masa datang setelah N tahun itu adalah Fn ya, dan dapat dihitung sebagai berikut. Jadi setelah N tahun atau Fn, maka dijumlahkan semuanya ya, berapa suku bunganya, sehingga diperoleh P kali 1 tambah I berpangkat N. Sehingga rumusnya yang digunakan itu adalah Fn sama dengan P kali 1 tambah I pangkat N. Dimana untuk P-nya adalah jumlah sekarang, N sama dengan jumlah tahun, dan I adalah tingkat bunga per tahun. Ini seharusnya I-nya adalah huruf kecil ya. Oke, lanjut. Nah, untuk rumus Fn sama dengan P kali 1 tambah I per M pangkat M kali N. M di sini adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun ya. Jadi kalau misalnya dibayar per semester, berarti dalam setahun itu ada 2 kali ya, karena per 6 bulan. 1 semester itu per 6 bulan. Oke, kita lanjut. Suku 1 tambah I dan 1 tambah I per M ya. Kan tadi ada 2 rumus. Nah, sukunya ini dalam dunia bisnis dinamakan faktor bunga majemuk atau compounding interest factor.
faktor, yaitu bilangan lebih besar 1 yang dapat dipakai untuk menghitung jumlah di masa datang dari suatu jumlah sekarang ya. Oke, untuk secara matematis dapat dihitung besarnya nilai sekarang apabila yang diketahui jumlahnya di masa datang. Nilai sekarang atau present value dari suatu jumlah uang tertentu di masa datang itu bisa digunakan P sama dengan 1 kali F per 1 tambah I pangkat N, atau P sama dengan 1 kali F per 1 tambah I per M berpangkat M kali N. Dimana untuk suku-suku 1 per 1 tambah I pangkat N dan 1 per 1 tambah I pangkat M berpangkat M kali N dinamakan faktor diskonto atau diskon faktor, yaitu suatu bilangan lebih kecil dari 1 yang dapat dipakai untuk menghitung nilai sekarang dari suatu jumlah di masa datang. Seperti itu ya. Nah, kita masuk pada contoh soalnya. Seorang nasabah meminjam uang di bank sebanyak 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun. Dengan tingkat bunga 2% per tahun, berapa jumlah seluruh uang yang harus dikembalikan pada saat pelunasan? Seandainya perhitungan pembayaran bunga bukan tiap tahun, melainkan tiap semester, berapa jumlah yang harus dikembalikan? Jadi tinggal kita lihat yang diketahui ya, itu P-nya adalah 5 juta, N-nya sama dengan 3 ya, karena dalam kurun waktu atau jangka waktu 3 tahun, I adalah 2% di sini ya tingkat bunganya, yaitu 0,02. Nah, selanjutnya cara untuk menyelesaikan soal di sini, soal tersebut ya. Itu bisa kita gunakan rumus Fn sama dengan P kali 1 tambah I berpangkat N. Jadi tinggal dimasukkan saja yang diketahui, 5 juta kali 1 tambah 0,02 pangkat 3 ya. Jadi 5 juta kali 1,061208. Hasilnya 5.306.040. Jadi pada saat pelunasan setelah 3 tahun, nasabah harus mengembalikan sebesar 5.306.030 rupiah. Selanjutnya, jika bunga diperhitungkan dibayar setiap semester, jadi M-nya itu sama dengan 2, maka kita bisa gunakan rumus ini, yaitu Fn sama dengan P kali 1 tambah I per M, atau pangkatnya M kali N. Sehingga diperoleh 5 juta kali 1 tambah 0,02 per 2 berpangkat 6 ya. Itu sama dengan 5.000 kali 1,06152 dan hasilnya 5.307.600 rupiah. Seperti itu. Oke, jadi untuk video kali ini sekian dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat dan siapkan catatan terbaikmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.